Pov, Lani, aku secepatnya meninggalkan Mbok Siti di depan pagar rumah. Melihat mobil Rio parkir di depan rumah, aku yakin pasti ada Donna juga di sana. Aku harus hati-hati karena aku sudah diperingati kalau Donna sangat licik dan jangan dianggap enteng. Tidak mungkin tanpa sebab, karena di masa lalu Donna, dia juga pernah melakukan kejahatan yang belum aku ketahui. Aku akan menyelesaikan permainan ini secepatnya, dan tentunya dengan berhasil menghukum Donna, karena dia otak dari semua permainan ini. Ponselku berdering, ada nama Bayu tertera di layar ponselku. Segera ku tempelkan ponselku itu di daun telinga, menerima panggilan dari Bayu. "Halo mas," sapaku di ponsel. "Lani, kamu sudah baca pesan dariku?" tanya Bayu. "Sudah mas, aku akan kirim foto bukti kejahatan Mila membeli racun kepada seorang lelaki." "Tunggu sebentar, aku kirimkan ke ponselmu." Aku mengirimkan foto bukti kejahatan Mila melalui WA ke nomor Bayu. Setelah itu, aku lanjut berbicara lagi dengan Bayu di ponsel. "Oh Tuhan, aku tidak menyangka Mila melakukan sejauh ini. Aku kira tidak akurnya dia dengan mamaku dari dulu hanya sekedar cekcok biasa. Tapi aku salah. Aku membawa mamaku dalam kematian karena tetap menerima Mila sebagai istriku, Lani." Terdengar nada penyesalan di diri Bayu. "Apa gunanya penyesalan itu sekarang? Nasi sudah menjadi bubur. Nyawa ibunya tidak bisa dikembalikan. Meratapi kesedihan tidak ada gunanya. Itulah kesalahan Bayu dari dulu. Dia tidak mendengarkan kata-kata ibunya. Dulu aku maklum karena dia dalam pengaruh pelet Mila. Tapi sekarang berbeda. Dia terhanyut dengan dunianya sendiri tanpa berpikir panjang. Kenapa ibunya tiba-tiba lumpuh dan sakit? Kenapa? Bayu bodoh sekali." "Tenangkan dirimu, Mas. Sebaiknya kamu lebih perhatikan keadaan Caca. Karena Mila di penjara," ucapku yang tidak ikhlas menenangkannya. "Semua hanya demi Caca, putriku." "Terima kasih, Lani. Aku kuat sekarang karena ada kamu," kata Bayu yang sama sekali tidak menggugah hatiku. "Tapi dari mana kamu mendapatkan foto itu?" tanya Bayu penasaran. "Aku ada keperluan berbelanja. Saat mobilku sudah parkir, aku melihat Mila karena penasaran dengan gelagatnya yang aneh. Aku mencoba mengikutinya hingga ke toko-toko yang sepi dan belum buka. Dia menemui seorang lelaki, dan lelaki itu memberikan sebuah botol kecil kepada Mila. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengambil foto mereka dan tetap bersembunyi, jelasku." "Tapi kenapa tidak kamu katakan padaku dari awal?" tanya Bayu. "Aku tidak berani karena aku takut kamu menilaiku buruk, menjelek-jelekkan Mila. Lagian aku tak yakin kalau racun itu ditujukan untuk mamamu, Mas." "Aku kehilangan mamaku, Lani. Rasanya aku sangat bersalah karena membiarkan Mila tetap masuk di kehidupanku. Walaupun mamaku sudah melarangnya. Aku menyesal. Aku menyesal." "Mas, tolong kontrol dirimu. Kasihan Caca kalau kamu seperti ini." Aku mencoba mengingatkannya. Bagaimanapun juga, Caca masih butuh dia karena bapak kandungnya. "Kapan kamu bisa ke rumah? Aku ingin minta tolong masalah Caca. Dia pasti sangat sedih berpisah dengan Mila. Bagaimanapun juga, Caca dibesarkan Mila. Setelah urusanku selesai, aku akan menemui Caca, Mas. Tanpa kamu minta, aku pasti melakukannya," jawabku, tersenyum kemenangan. "Bayu, kamu tidak perlu memintaku untuk menghibur atau mendekati Caca. Aku ibu kandungnya. Tanpa diminta, pasti aku lakukan. Aku akan membawa Caca jauh tanpa seorang pun tahu keberadaan kami.
tinggal menunggu waktu. Sampai di halaman rumah, mobilku parkir dan aku melangkah masuk. Seperti biasa, rumah ini terlihat sangat tenang dan sepi. Kuletakkan tas di meja ruang tengah dan aku mengambil minuman kaleng di kulkas. "Kamu sudah pulang?" Dia sudah berada di belakangku. Ku balikkan badan menatapnya. Senyum manis dan dandanan berkelas. Itulah ciri khasnya. Meskipun usianya seumuran Donna, tapi dia masih terlihat sangat cantik. Rambut lurus sebahu dan kulit terawat. Pantas dia mempunyai bisnis kecantikan. Bisnis itulah yang diajari kepadaku, hingga aku juga ikut merawat diri. "Kenapa kamu diam?" tanyanya. "Oh tidak." Aku melangkah ke sofa dan duduk sambil meminum minuman kaleng yang aku ambil di kulkas tadi. "Semenjak aku mengenalmu, aku tidak pernah melihatmu terlihat jelek di mataku. Kamu selalu berdandan cantik." Ucapku jujur. Aku suka dengan kecantikan dan merawat diri. Inilah yang membuat Donna tidak mengenaliku, jawabnya, yang lagi-lagi membuatku penasaran. "Kamu sangat pintar, membuatku penasaran." Dia tersenyum. "Mila sudah di penjara?" tanyanya, dan ikut duduk di sampingku. "Sudah," jawabku, tersenyum puas. "Jangan senang dulu, Donna tidak akan tinggal diam. Justru situasimu sekarang dalam kecurigaannya." Aku menatapnya setelah mendengar perkataannya. Kenapa aku tidak berpikir sejauh itu? Mbak Siti pasti menyebut namaku saat bertemu Donna dan Rio tadi. Sekarang kita siap-siap ke rumah Donna. Dia bangkit dan melangkah ke kamarnya. "Untuk apa kita ke rumah Donna?" tanyaku. "Nanti kamu akan tahu. Sekarang mandi dan dandan yang cantik." "Aku suka dengan kecantikan," jawabnya, yang selalu misterius. "Selama aku tinggal di rumah ini, aku tidak pernah masuk ke kamarnya. Bukan aku tidak ingin, tapi menurutku itu privasinya yang tidak boleh diganggu. Dengan menolongku saja, itu sudah lebih dari cukup. Aku tidak akan mencampuri urusan pribadinya. Kalau bukan dia yang meminta, aku sangat menghargainya." Aku mandi dan dandan dengan cantik. Dress polos biru selutut dan rambut diikat ke samping sudah membuatku nyaman. Semenjak mengenalnya, aku diajari cara berdandan dan semua pakaianku. Dialah yang memilihkan model dan warnanya. Aku tidak seperti Luna lagi, berdiri di depan cermin. Aku melihat sosok Lani, wanita cantik dan berkelas. Dia berhasil merubah fisikku. Setelah aku selesai dandan dan menenteng tas kecil, aku keluar kamar dan menunggunya. Duduk di sofa dan menyalakan televisi. Aku menghilangkan bosan karena lama menunggunya berdandan. Dia wanita yang sangat memperhatikan dandan atau kecantikan. Sudah setengah jam aku duduk, tapi dia belum juga keluar dari kamarnya. Aku bangkit dari duduk dan melangkah ke pintu kamarnya, ingin memanggil. Tok. Satu kali ketokan pintu kamar itu langsung terbuka. "Aku sudah selesai," ucapku di depan pintu. "Hening." Tidak ada jawaban. "Aku sudah menunggumu dari tadi," ucapku lagi, berharap dia menanggapi perkataanku. Hening dan masih tidak ada jawaban. Karena masih tidak ada jawaban, aku mencoba masuk ke kamarnya. Semuanya bernuansa warna emas dan hitam. Mataku terus melihat ke semua sudut kamar. Tidak kutemukan sosok dia. Aku mendekati pintu kamar mandi. Di sudut kamar ini yang tertutup, mungkin dia berada di dalam dan masih mandi. Saat aku melangkah, mataku menangkap sebuah foto di dinding kiri. Foto itu memperlihatkan dirinya memakai pakaian renang dan dia memegang piala dan karangan bunga. Tidak lupa, mahkota ratu menghiasi kepalanya. Tapi yang membuat mataku tidak berkedip,
Di bagian bawah foto itu tertulis Miss International Queen. Dan yang lebih membuatku terkejut sekali, ada tulisan Lady Boy. Setahuku Lady Boy adalah kata lain dari sebutan waria. Apakah dia seorang transgender yang mengikuti ajang kecantikan waria? Oh Tuhan, dia seorang waria. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Aku tersentak mendengar suaranya. Dia berdiri di depan pintu kamar mandi dan menatapku, terpaku di depan dinding fotonya yang terpajang. Aku sangat terkejut melihat fotonya di dinding. Seorang wanita cantik yang memenangkan kontes kecantikan. Fisiknya sangat sempurna dan bahkan lebih cantik dari wanita tulen di luar sana. Ternyata selama ini aku diselamatkan oleh seorang transgender atau waria. Aku masih merasa tidak percaya. Wanita cantik dan anggun yang terlihat di mataku sekarang bukan wanita tulen. Astaga, penglihatanku sudah tertipu selama ini. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Tanyanya lagi saat aku masih terpaku menatapnya. Aku sudah setengah jam menunggumu, tapi kamu belum juga siap dan aku merasa cemas. Makanya aku memberanikan diri melihatmu ke kamar ini. Jawabku gugup. Dia keluar dari kamar mandi hanya memakai handuk putih membaluti tubuhnya. Lekukan tubuh dan buah tidak memperlihatkan kalau dia seorang lelaki aslinya. Kulit mulus kening langsat serta dandanan mempercantik wajahnya. Dia terlihat seperti wanita berkelas, bukan seorang transgender. Aku sudah bilang, aku sangat suka kecantikan dan dandan. Dia melangkah mendekati lemari pakaian dan mengeluarkan dress hitam bercorak bunga putih dan meletakkan di atas tempat tidur. Maaf, ucapku pelan. Aku sudah sering mendengar kata itu, jawabnya, sambil memakai hand body lotion ke kaki jenjangnya dengan posisi duduk di tepi. Aku akan tunggu kamu di luar, tugasku, dan langsung melangkah ke pintu. Lani, dia memanggilku, menghentikan langkahku. Aku membalikkan badan, menanggapi panggilannya. Yah, ada yang ingin kamu tanyakan, tanyanya, tetap sibuk memakai hand body lotion. Apa? Aku merasa bingung, harus berucap apa. Aku rasa pertanyaanku sudah sangat jelas di telingamu. Aku melangkah dan berdiri lagi di depan fotonya yang terpajang di dinding. Apakah itu kamu? Tanyaku, menunjuk foto di dinding. Ya, jawabnya singkat. Oh, kalau begitu aku menunggumu di luar saja, ucapku, karena masih merasa shock dengan apa yang aku lihat. Lani, jangan pernah berharap bersatu dengan Rio, karena dia putra dari Donna. Aku diam, tidak menjawab. Aku melangkah keluar dan menutup pintu kamarnya. Duduk di sofa membuatku masih merasa tidak percaya. Selama ini dia bukan wanita asli. Apa hubungannya dengan Donna di masa lalu? Rasa penasaranku makin bertambah setelah melihat fotonya. Rio, sepertinya aku harus siap-siap jauh darimu. Kita tidak akan mungkin bersatu. Bersambung.